Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pembelajaran SPE kelas 11. Hari ini kita membahas tentang op-amp, operational amplifier. Dia berfungsi sebagai penguat sinyal, penguat tegangan pada rangkaian elektronika. Sebetulnya di dalam op-amp ini adalah terdiri dari beberapa komponen elektronika, baik itu resistor, dioda, transistor, dan sebagainya. Nah, di dalam rangkaian elektronika ini yang kemudian dia berfungsi sebagai penguat sinyal tegangan gitu ya. Dan untuk perangkat yang paling perangkat op-amp yang dibuat sebagai IC ada pada salah satu contohnya adalah IC LM471. Ini adalah op-amp. Dia punya 8 kaki. Kaki pertama itu ditandai dari sebelah kiri yang corakan ini. Jadi Anda boleh searching di internet, ada corakan di sini, terus ada lubang di sini. Itu berarti adalah kaki penanda nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing mempunyai fungsi dari kaki ini. Ya, ada nomor 1 dan 5 sebagai offset 0. Nomor 2 itu sebagai inverting input, nomor 3 non-inverting input, nomor 4 ini adalah ground, itu ya, 6 output, 7 adalah tegangan VCC. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada output tegangan pada prinsipnya adalah dia disetting tidak boleh melebihi dari tegangan VCC, tegangan dari sini. Biasanya pada IC itu tegangan yang keluar atau tegangan output itu tidak lebih tinggi di setting gitu ya. Sengaja rangkaian dibuat dan disetting supaya tidak melebihi dari tegangan VCC. Biasanya antara 1 sampai 2 volt di bawah tegangan VCC ini. Itu ya, jadi NC ini no kontak, jadi tidak terhubung kemana-mana. Fungsinya hanya untuk memperkuat dudukan. Jadi ketika dia masuk pada slot, dia stabil gitu. Jadi tidak hanya terdiri dari 7 kaki, sengaja ditambah kaki, ini no kontak, untuk ketika nanti masuk ke slot dia kuat. Oke, untuk op-amp yang pertama kita membahas tentang karakteristik op-amp. Jadi karakteristik op-amp ini op-amp ini karena dia rangkaian elektronika, maka dia juga mempunyai tahanan impedansi gitu ya. Jadi impedansi yang di sini, impedansi input itu dia mendekati ya, input itu mendekati, ini I ya, input mendekati tahingga. Jadi besar sekali inputnya. Sementara impedansi output dia mendekati 0 gitu. Ya, mendekati 0. Idealnya begitu gitu. Jadi impedansi inputnya mendekati 0. Impedansi input mendekati tahingga dengan besaran tahingga, impedansi output mendekati 0. Jadi kalau ada arus di sini, ya, sini I1 ya, I2, ini V1, V2. Kalau ada tegangan di sini, karena di sini adalah I-nya Z-nya, inputnya adalah mendekati tahingga, maka I yang mengalir I1 itu sama dengan V1 per Z input gitu. Di P1 nya berapa tidak diketahui per tahingga. Segala sesuatu bilangan yang dibagi tahingga maka dia akan mendekati 0. Jadi arusnya 0, jadi nyaris tidak ada arus gitu. V2 juga begitu, I2 juga begitu. V2 karena Z inputnya sama, Z input, maka dia akan V2 per Z input mendekati 0. Karena dia mendekati 0, maka V1 gitu ya, V1 Z1 Z input kali I1 gitu. Hukum ya. Jadi R kali I. Z itu atau impedansi itu sebagaimana Anda pernah pelajari di kelas 1, itu adalah tahanan total dari
karakteristik komponen yang bersifat resistif, induktif, dan kapasitif, namanya Z atau impedance. Jadi dalam hukum Ohm, V atau tegangan itu adalah R kali I, karena dia adalah tahanan total dari komponen elektronika yang bersifat resistif, induktif, dan kapasitif, maka disebut impedance. Maka ini pun 0. V2 juga sama, ya, Z input dikali I2. Z inputnya adalah tahingga dikali 0, maka mendekati 0. Maka dengan demikian V1 sama dengan V2 sebetulnya. Jadi karakteristik ini akan menjadi karakteristik umum nih. Ya. Z-nya ini karakteristik umum, jadi tidak ada arus yang masuk ke sini. Z inputnya adalah berupa besarannya sampai tahingga, sementara Z outputnya mendekati 0. Oleh karena besaran impedansinya tahingga, maka arusnya akan menjadi 0. I2 juga akan menjadi 0. Sementara P1 dan P2 itu juga 0, sama tegangannya. Ini karakteristik umum ya. Z input sama dengan tahingga, Z output sama dengan mendekati 0. Ini karakteristik 2, I input sama dengan 0. 3, P1 sama dengan P2. Jadi berapapun tegangan ke P1, ini sifat dari op-amp ini akan menyesuaikan P2-nya, itu akan menyesuaikan berapapun input tegangan yang diberikan pada P1 atau P2, maka yang sebelahnya ini akan menyesuaikan, mencoba menyesuaikan tegangan yang sama itu. Jadi kalau P1 dikasih tegangan 2 volt, yang P2 akan mencoba untuk menyamakan dengan menjadi 2 volt. Karena karakteristik ini, P2-nya dikasih tegangan 3 volt, maka P1 akan menyesuaikan diri 3 volt. Outputnya nanti kita akan hitung, karena kalau output itu akan bergantung kepada op-amp ini kita gunakan sebagai apa, inverting, non inverting, atau hanya sekedar buffer. Jadi ini untuk karakteristik awal dari sebuah op-amp. Di depan masih ada gambar op-amp. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang bentuk op-amp dalam bentuk IC gitu ya. Jadi yang nomor 7 itu kaki ini maksudnya tadi. Nomor 7 kaki PCC ini, nomor 4 ini ground. Kalau op-amp dalam keadaan terbuka begini, jadi pada pertemuan pertama Anda pernah belajar tentang yang namanya kendali loop terbuka dan tertutup. Ini loop terbuka. Jadi kalau dikasih PCC ini tegangannya 12 volt DC ya. Sini ground. Sini PCC ya. Kalau seperti ini, jadi kadang-kadang gambar op-amp itu tidak digambar PCC-nya. Di tegangan ininya nggak digambar. Dengan asumsi bahwasanya kita semua paham bahwasanya op-amp ini karena dia komponen aktif, dia membutuhkan tegangan PCC. Selain di sini sebagai input, yang di sinyal yang di rekayasa supaya keluar outputnya sesuai dengan yang diinginkan, dia juga membutuhkan tegangan untuk bekerja op-amp itu sendiri, yaitu tegangan PCC ini. Kalau kendalinya seperti ini, gitu ya, ini kendali terbuka. Jadi sinyal masuk, keluar digunakan. Op-amp ini akan mendrive tegangan, jadi akan memperbesar tegangan. Misalnya saya memberikan tegangan non inverting gitu ya. Tegangan non inverting itu apa? Tegangan non inverting itu adalah tegangan, nanti kita akan bahas ini ke ground ya. Kita akan bahas non inverting itu setelah ini ya. Jadi sinyal positif yang diberikan tegangan 1 volt, dia akan mengeluarkan tegangan output sebesar mendekati 12 volt. Mendekati 12 volt. Jadi outputnya akan 12 volt, mendekati 12 volt ya. Karena karakteristik tadi bahwasanya tegangan yang keluar dari op-amp ini tidak lebih besar dari tegangan PCC. Jadi maksimal 12 volt sama. Tegangan 1 volt dikeluarkan 12 volt, terus tegangannya naik sampai 12 volt.
Tetapi manakala ketika kita kemudian menggunakan loop tertutup, PCC-nya masih ada ya. Tadi disampaikan di awal bahwasanya kadang-kadang banyak orang yang menggambarkan op-amp ini tidak digambarkan PCC-nya, dikarenakan semua orang sudah paham kalau op-amp itu adalah komponen aktif yang dia membutuhkan tegangan PCC. Kalau kita menggunakan loop tertutup, sekali lagi menggunakan loop tertutup seperti ini, karakteristik op-amp adalah senantiasa kalau tegangan inputnya dikasih tegangan 1 volt pada salah satu sisi, maka sisi yang lain akan menyesuaikan 1 volt. Karakteristik. Jadi si rangkaian di dalamnya itu membuat si op-amp ini ketika tegangan salah satu bagian dikasih 1 volt, maka tegangan yang di sebelahnya dia akan mendekati 1 volt, akan menyesuaikan. Karakteristik tadi secara matematis kita sudah menghitungnya menggunakan hukum Ohm. Kalau ini dikasih tegangan 1 volt, maka di sini akan menyesuaikan 1 volt. Karena demikian, maka tegangan output ini akan menjadi 1 volt. 1 volt. Tidak jadi 12 volt. Kenapa? Karena di sini karakteristiknya akan menyesuaikan. Oh, saya 1 volt, saya juga harus 1 volt. Maka dia harus 1 volt, maka tegangan di sini yang masuk 1 volt, otomatis keluarnya pun 1 volt, tidak 12 volt mendekati PCC. Ini yang disebut dengan karakteristik op-amp yang digunakan sebagai buffer. Jadi karakteristik op-amp yang digunakan sebagai buffer, bukan bawa perasaan, tapi buffer gitu ya. Jadi karakteristik yang pertama, op-amp digunakan sebagai buffer. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini masih ada gambar. Kita gunakan op-amp sebagai penguat non-inverting. Apa itu penguat non-inverting? Bisa dilihat dari tanda sini. Penguat non-inverting adalah ketika kutub positif dari op-amp itu dihubungkan kepada sumber P-in. Sementara kutub negatifnya itu dihubungkan kepada ground. Analisis secara matematis bisa kita lihat ya, termasuk nanti kita akan melihat kenapa disebut penguat non-inverting. Dari matematis kita bisa tahu penguat non-inverting itu seperti apa. Oke, masih ingat dengan hukum Ohm, hukum arus loop gitu ya, di pelajaran DLE kelas 10. Sambil kita mengingat, ini V out, ini kita kasih titik A pertemuan ya. Katakanlah ini sebagai tegangan di A gitu ya. Jadi tegangan di sini gitu. V out ya, kita lihat V out karena arus mengalir dari sini, set keluar output arus masuk ke sini ya. Arus yang mengalir di sini itu PO min tegangan di A ya, dibagi R1 ya. Itu karena arusnya mengalir ke sini dan ke sini arusnya 0. Tadi karakteristik op-amp adalah arus di sini karena impedasinya tinggi, maka arus di sini 0. Artinya arus yang mengalir ke sini akan sama dengan arus yang di sini. Karena dia terhubung seri jadinya, karena arus ke sini tidak akan masuk, dia terhubung seri ke sini, maka tegangan arus di sini akan sama dengan arus di sini. Sama dengan arus pada PA min 0 karena ground per R2. P output min PA itu per R1 sama dengan PA min 0. Sementara PA, ingat karakteristik dari op-amp, arus tidak masuk ke sini karena impedasi besar, tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Artinya VA tegangannya sama dengan V-in. Sehingga VA bisa kita ganti dengan V-in. Misalnya V output sama min V input per R1 sama dengan V input per R2. Itu ya. Ini 0 gak usah ditulis. V0 P output per R1 dikurangi V input per
R1, sama kan penulisannya ya, V input per R2. Kalau kita pindahkan V inputnya ke sana, maka ya dulu ya, V output per R1 sama dengan V input per R2 dikurangi V input, bagusnya ditulis in aja ya, nah, karena sama gitu biar tidak beda, V input per R plus ya, sorry karena dia pindah ke sebelah sana jadi plus R1 ya. Atau boleh ditulis juga V output per R1 sama dengan, lihat V inputnya kita keluarkan, V input karena sama-sama V input jadi 1/2 kan sama aja sebetulnya, 1/R2 sorry, plus 1/R1 plus 1/R1. Jadi P input kali 1 kan P input kali 1 P input, jadi P input per R2 tambah P input per R1 ini sama, karena P inputnya dikeluarkan maka ini jadi 1. R1 nya kita pindahkan ke sana, V output sama dengan V input 1/R2 tambah 1/R1, R1 nya pindah ke sini jadi kali R1 kali 1 1, R1 kali 1 1, maka V output per V input sama dengan V output sama dengan V input dikali ini kali ini kali ini ya, R1 per R2 tambah R1 per R1, V output sama dengan V input dikali R1 per R2 tambah R1 tambah R bagi R1 ya 1, jangan habis, nggak boleh habis, karena kalau habis itu 0, R1 bagi R1 ya 1. Kalau kita balikin ke sini, P output per P input sama dengan R1 per R2 tambah 1 ya. P input, P output per P input sorry sama dengan gain, penguatan. Jadi penguatannya akan diperoleh kalau ada rangkaian seperti ini, keluarannya atau penguatannya akan berapa bisa diketahui dari P output dibagi P input. P outputnya misalkan 12, P inputnya 1, maka 12 per 1 12 volt. Artinya penguatannya 12 volt. Atau bisa juga diketahui dari R1 per R2 tambah 1. Itu akan ketemu penguatannya berapa untuk inverter, untuk non inverting. Non inverting itu adalah penguatan sinyal oleh amplifier di mana ketika tegangan yang dimasukkan berupa tegangan plus positif, keluarnya akan tetap positif. Jika tegangan diberikan tegangannya negatif, maka keluaran tetap negatif. Kalau inverting itu dikonversi, kalau tegangan yang dimasukkannya adalah negatif, maka keluarnya jadi positif. Tegangan yang dimasukkan ke sumbernya adalah positif, keluarnya negatif. Kalau yang dimasukkan ke sumbernya adalah negatif, keluarnya jadi positif. Kita akan bahas. Yang harus diingat oleh Anda adalah ini, P output per P input sama dengan R1 per R2 tambah 1. Itu yang disebut dengan gain atau penguatan. Oke, ini kita coba ke analisis berikutnya berupa rangkaian inverting, penguat inverting. Bisa kita lihat di gambar, kalau tadi yang diberikan sumber tegangan adalah positif, negatifnya kita ke ground. Sekarang yang diberikan tegangan adalah negatif, positifnya ke ground. Artinya arus mengalir dari sini gitu ya. Karena arus mengalir dari sana, maka V in dikurangi VA ya, dibagi R2. Arusnya ya, arus yang mengalir di sini itu. Arus ini yang mengalir di sini, P in dibagi PA, dikurangi PA sama dibagi R2 akan sama dengan arus yang mengalir di PA dikurangi V out per R1. Kenapa sama Pak? Karena tidak ada arus yang mengalir ke sini. Artinya arus itu cuma mengalir ke sini. Ingat, impedansi tinggi tidak memungkinkan arus ke sini. Jadi arus itu mengalir ke sini. Oke. Begitu.
Sehingga P in dikurangi VA per R2. Jadi tegangan di sini dibagi R2 itu arusnya. Tegangan di sini dibagi R1 itu arusnya, dan arus di sini pasti sama dengan di sini. Tapi VA tegangan berapa di PA tegangannya? Tegangan di PA akan sama dengan 0. Kenapa 0, Pak? Karena ini negatif. Di bawah di ground kan maksudnya. Karena ini di ground kan. Tegangan di sini 0, ground. Karakteristik yang tadi disampaikan adalah tegangan pada satu sisi. Kalau ini dikasih 0, maka di sini pun akan 0. Akan menyesuaikan sisi yang lain. Karena dia di ground kan, artinya tegangannya 0 gitu. Bukan negatif, tapi tegangannya 0 di ground, maka di sini pun akan 0. Ya, kita ganti saja. P in dikurangi 0 per R2 sama dengan kita ya dinolkan saja ya, langsung 0 dikurangi V out per R1. Maka jadi P in per R2 sama dengan negatif V out per R1. Berapa P out-nya? Maka P out itu akan sama dengan 1 per R1-nya kita pindah ke sini. Jadi R1 per 1. Saya sebenarnya ingin menjelaskan, Pak, kenapa pindah ruas sama dengan yang per jadi kali, yang kali jadi per, yang kurang jadi tambah, yang tambah jadi kurang. Tapi waktunya tidak akan cukup dan bukan wilayah saya gitu ya. Wilayahnya wilayah matematis. Saya pindahkan, jangan pindahkan itu lah, pindahkannya ini aja 1 per R1. 1 per R1, R1 ya, karena jadi kali ya. Di negatifnya dipindahkan dikali P in per R2. Negatifnya juga ikut pindah. Ya, kenapa ikut pindah? Karena kita ingin tahu berapa V out-nya gitu. V out. Maka V out sama dengan R1 per R2 negatif ya, dikali P in. Perhatikan, V out itu akan sama dengan negatif R1 per R2 dikali P in. Ini penguat inverting. Jadi kalau tegangan V in-nya dikasihkan negatif, maka dia akan sebaliknya negatif. Kok bisa negatif, Pak? Ya tinggal dibalik saja, negatifnya dipindahin pasti begitu. V in dikali R1 per R2 sama dengan negatif V out. Jadi negatif ini cenderung ya dipindah-pindah tetap saja gitu. Pindah ke sini negatifnya jadi di atas, tetap juga di atas. Kok bisa di atas, Pak? Iya, kali bagi, ingat hukum matematika. Jadi kalau dia ingin dinegatifkan, kalau ini ingin dipositifkan, ya positif kali negatif kali positif kan negatif kali negatif kan positif. Positif kali negatif negatif. Kalau ini ingin dipositifkan, maka negatif kali negatif ya hilang, jadi positif. Karena dia dikali negatif, dia pun harus dikali negatif gitu. Jadi V out kan negatif. Dipindah ruas, bahasa kerennya, bahasa guru-guru Anda dulu waktu SD, SMP, pindah ruas gitu. Ya, jadi P out itu sama dengan R1 per R2 dikali P in, tapi dinegatifkan gitu ya. Maka V out per V in sama dengan negatif R1 per R2. Ini adalah rumus dari gain, penguatan. Jadi penguatannya akan sama dengan min R1 plus min R1 per min R2. Ini untuk penguat inverting untuk operasional amplifier. Penguat operasional amplifier untuk penguatan inverting. Yang harus Anda ingat nih yang ini. Kalau yang tadi P out per P in sama dengan R1 per R2 plus 1. Kalau yang ini V out per V in sama dengan negatif R2 per R, negatif R1 per R2. Itu penguatannya atau gainnya. Demikian pembelajaran tentang op-amp. Anda boleh baca-baca lagi untuk menyesuaikan pemahaman Anda dari operasional amplifier di catatan yang pernah saya atau di fotokopi yang pernah saya share di kelas Anda. Mohon maaf pertemuannya agak sedikit terkendala karena dia berupa
virtual meet, tapi mudah-mudahan menjadi trigger bagi Anda untuk senantiasa belajar lebih banyak lagi. Tidak hanya di video saya, Anda boleh mencari di video yang lain tentang op-amp. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.